Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan bahwa Tuhan kembali menuntun setiap kita untuk ada di tempat ini untuk bersama-sama menikmati lawatan Roh Kudus yang kita yakini dan kita percayai akan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Amin. Karena firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seberapa banyak di antara kita yang percaya bahwa dalam hadirat Tuhan terdapat kelegaan bagi setiap kita. Yang lapar akan dikenyangkan, yang haus akan dilegakan, yang sakit akan dipulihkan, yang terbelenggu akan memperoleh kebebasan, bahkan kemenangan lepas kemenangan. Sebab kita tahu kepada siapa kita menyandarkan kehidupan kita. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan malam hari ini memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Sebab itulah tujuan kami, Yesus. Kami rindu mencari Engkau. Kami rindu bahwa Roh-Mu sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, memulihkan setiap kami, membawa kemenangan lepas kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Mari arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus, kepada Roh-Nya yang kudus. Shikaralawaya siki, yaralawaya sikaralawaya ralamaya si. Ya Rabbah shikaralaramu, sembah Dia yang hadir di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini, melawat setiap kami. Irawaya sekaralababa malasyekaralamu, inaralabaya seki, pujian bagi Engkau. Sembah Dia, naikkan syukur kita hanya bagi Yesus. Haleluya. Kau membawa kerinduan kami di hadapan-Mu, Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Tuhan. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu, ku suka senangkan-Mu, Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah selamanya, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari sama-sama arahkan hati kita kepada Yesus. Nyatakan setiap kerinduan kita hanya kepada-Nya. Inilah setiap kami di hadapan-Mu, Tuhan.
jiwaku merindukan Yesus, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembahkan Allahku, ku rindu melayani-Mu Tuhan, ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu, senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembahkan, ku sembahkan Yesus, kami mau sembah. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Lebih lagi nyatakan, ku sembahkan, ku sembahkan Yesus, ku segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan, bahwa kami rindu menjadi penyembah-penyembah-Mu yang setia di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Sebab itulah yang kami percayai, dalam setiap sembah kami, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, membawa kuasa yang tak terbatas bagi setiap kami yang percaya Tuhan. Ya Roh Kudus, hadir di tengah kami. Kekuatan kami, Roh Kudus, datanglah.
segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Lebih lagi nyatakan sembahmu. Setiap kami di hadapan Tuhan, inilah setiap kami di hadapan-Mu Yesus. Inilah hati kami Tuhan, inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu untuk terus menyembah Engkau,
Kami rindu untuk terus berada di dalam hadirat-Mu. Sebab satu hal yang kami yakini, hadirat-Mu lah yang membawa kelegaan bagi setiap kami. Siapapun yang mencari pada malam hari ini akan mendapatkan. Siapapun yang mengetuk pada malam hari ini akan dibukakannya bagimu. Sebab kuasa Tuhan bekerja secara nyata di tempat ini, tanpa cuma-cuma, tanpa pilih-pilih. Tuhan siap, Tuhan sanggup melawan setiap kita. Apapun pergumulanmu pada malam hari ini, bawa kepadanya, bawa hanya kepada Yesus. Sebab malam hari ini rohnya siap tercurah bagi setiap kita, bagi saudara dan juga saya. Bawa hatimu, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, Kaulah Tuhan yang kudus. Yes. Kami mau menyanjung Engkau seumur hidup kami Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami tahu malam hari ini Kau akan melawat setiap kami dan memenuhi setiap kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami Yesus. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami bersimpul di kaki. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, pada malam hari ini bukan menjadi malam yang biasa-biasa ketika kita hadir di tempat ini. Malam hari ini merupakan malam yang spesial, yang istimewa bagi setiap kita. Bahwa kita mau menikmati hadiratnya, kita mau menyambut Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita. Kita mau menyambut Roh yang agung, Roh yang mulia, Roh yang berkuasa, bahkan berdaulat atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bagi Dialah yang layak menerima sembah, bagi Dialah yang layak menerima hormat, bagi Dialah yang layak menerima segala yang terbaik. Hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Nikmati Engkau lebih-lebih dan lebih lagi Yesus. Satu yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau naik ke surga bukan untuk meninggalkan setiap kami. Engkau sendiri telah berfirman bahwa tak sekalipun Kau akan meninggalkan kami. Kau sendiri yang berjanji bahwa Kau akan mengirimkan Roh yang menghibur, penolong yang setia dalam kehidupan kami, yang kami yakini itu sebagai Roh Kudus yang akan terus memimpin dan menyertai kehidupan kami. Sebab itu malam hari ini kami mau nyatakan, bila tanpa Engkau kami tak akan pernah berjalan Tuhan. Bila tanpa Roh-Mu kami tidak akan pernah mampu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang memampukan setiap kami tetap bertahan dalam segala keadaan dalam kehidupan kami. Mari lebih lagi taruh iman dan keyakinan kita kepada Yesus. Haleluya Yesus. Bila Engkau tak besertaku, dengan iman
kita nyatakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlukan Engkau, ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Seberapa banyak dari saudara yang percaya bahwa berjalan bersama Roh Kudus tidak akan ada lagi ketakutan, tidak akan ada lagi kegentaran, tidak akan ada lagi kekhawatiran. Sebab kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus adalah penolong yang sejati dalam kehidupan kita, yang Tuhan kirimkan bagi saudara dan juga saya untuk menolong setiap kita melewati segala musim dalam hidup kita. Bila saudara percaya, bila saudara yakin, bila saudara tahu bahwa Roh Kudus akan terus memimpin kehidupan saudara, mari sama-sama angkat tanganmu dan nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu. Bila Kau tak besertaku Tuhan, Engkau tak besertaku, yes. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Dengan penuh keyakinan kita, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam kami tahu dengan siapa kami berjalan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan, amin, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Christopher Lalang yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Syarata kata pata karabaya sekete kerera. Ya takara papa kalawaya sekatarabaya. Ya rata kala papa pata kalabaya setakala pata kalabaya sikara. Ya rata kala papa ya la ya la la ya la ya la ya la ya ya la da kala papa ya la ya la la ya 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 la 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 ba ya la ya la ya ya la 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 ba ya la 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 ba la ya la ya la ya la 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 ba la 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 ya la ya la
Yesus ku percaya untuk janji-Mu Nikmati hadiratnya malam ini. Sekalipun Tuhan, Nikmati hadiratnya malam ini. Sebab Roh Kudus turun seperti burung merpati dengan cahaya gemilang. Engkau selalu hingga mata setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
ungkapan hati kami Tuhan di hadapan Engkau. Ketenangan hanya kami peroleh ketika kami dekat dengan Engkau. Barangkali dunia ini sedang menjanjikan banyak hiburan, banyak ketenangan. Tapi satu hal yang kami rindu, kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Jangan Tuhan, biarkan roh-Mu menjauh dari kami. Tapi biarlah Engkau dekat. Engkau dekat. Engkau mendekap kami. Engkau ada tinggal bersama-sama dengan kami. Malam hari ini Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami seluas-luasnya untuk Engkau bersabda, Engkau berbicara, dan biarlah firman-Mu itu mengubahkan, menguatkan kami, sehingga kami diperbaharui oleh firman. Roh kami diperbaharui oleh karena firman Allah yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami siap terima sabda-Mu malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali kita bisa menikmati hadirat Tuhan malam hari ini ya. Jangan puas berhenti sampai kita boleh bahasa roh dan merasakan hadirnya roh itu, tapi terus tenggelam dalam hadirat Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 18. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18, judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Ini janji Yesus kepada murid-muridnya ketika dia mau terangkat ke sorga. Ya, dalam rangkaian perjalanan pelayanan Yesus, sebelum dia terangkat ke sorga, dia sudah memberikan banyak janji. Janji tentang di mana rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan kemudian dia mengatakan juga akan ada roh yang lain, penolong yang lain, parakletos atau pendamping, ya. Atau kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu pengacara, dia yang berbicara kepada orang lain, yang menolong kita. Itu sebabnya dia disebut penolong yang lain. Dan kemudian yang menarik perhatian saya adalah ayat yang 18. Dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Pertanyaannya, apakah kita semua yatim piatu? Tentunya tidak. Kemudian apa yang dimaksud dengan yatim piatu? Nah, saya coba melihat itu dari bahasa aslinya. Ya, bahasa aslinya mengatakan itu adalah orpanos, ya. Orpanus, atau kemudian dalam bahasa Inggris disebut sebagai orpan. Tapi rupa-rupanya terjemahan ini atau orpan ini bukan mengarah kepada sebuah subjek tertentu. Tetapi ini sifatnya adalah kata sifat, adjektif. Sehingga kata yatim piatu itu bukan menunjuk kepada orang yang yatim piatu, tetapi keadaan yatim piatu itu. Atau di dalam terjemahan yang lain disebutkan itu juga dikatakan sebagai berduka atau sedih. Jadi yatim piatu itu bisa kata orpanos itu bisa diterjemahkan sebagai kata berduka. Artinya aku tidak akan meninggalkan kamu menjadi seseorang yang sedang berduka atau yang
sedih. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, perpisahan itu Tuhan tidak mengizinkan murid-muridnya sedih dengan perpisahan itu. Sebab dia menjanjikan penolong yang lain. Dan kata Urbanus itu juga bisa diartikan dengan keadaan yang terpencil, keadaan yang sendiri, keadaan yang tidak punya siapa-siapa. Lembaga Alkitab Indonesia memilih kata yatim piatu untuk menjelaskan kondisi yang dialami murid-muridnya ketika Yesus nanti naik ke surga. Terpencil, sendiri, duka, ada kesedihan di situ, ada ketakutan juga. Dan kalau saya melihat kata yatim piatu ini, Urbanus ini menjelaskan kepada keadaan kita juga sekarang ini. Walaupun barangkali kita punya keluarga, kita punya orang tua, masih punya saudara, masih punya, tapi seolah-olah kita ini terpencil, kita berjuang sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Ya. Dalam keadaan kita sedih sendiri, susah sendiri. Sepertinya ketika kita terpuruk gak ada orang yang mau peduli dengan kita. Tapi kalau lagi kita senang, lagi kita bahagia, dapat duit banyak, wah banyak teman-teman yang datang, betul ya? Betul begitu ya? Kalau kita ini bukan siapa-siapa, orang gak nganggap kita. Tapi kalau kita ini orang yang penting, kita ini pejabat, waduh orang sambut kita, siapa-siapa nyalamin kita gitu ya, datang, wah orang menyalami kita. Kalau kita bukan siapa-siapa, boro-boro disalamin. Nah, dengan hadirnya kita aja enggak gitu ya. Dianggap orang ya lewat aja begitu. Dan itulah keadaan-keadaan yang kadangkali dialami oleh umat Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang minoritas, kita menjadi orang-orang yang terpinggirkan, kita menjadi orang-orang yang selalu di bawah tekanan, kita menjadi orang-orang yang rasa-rasanya kehidupan kita itu penuh dengan duka cita. Rasa-rasanya hidup kita itu penuh dengan keadaan yang sepi, sendiri. Ada satu kampung di daerah Boyolali itu namanya Kampung Sepi. Ya ada GSCA di sana, GSCA Sepi. Tapi rame, karena banyak penduduknya di sana ya. Ya kami pernah touring sampai di GSCA Sepi itu lewat jembatan gantung. Tapi sepi ini bukan sebuah tempat, tapi sebuah keadaan. Sama dengan yatim piatu, itu bukan subjek, tapi keadaan di mana kita loneliness, di mana kita tidak punya siapa-siapa, di mana kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang baik ketika dia membiarkan kita dalam kondisi seperti itu. Itu sebabnya dia berjanji dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain itu? Firman Tuhan mengatakan yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, tentunya ini janji yang sangat manis buat kita. Amin. Amin. Ya. Well, sekarang aku tidak pernah sendiri lagi. Sebab di dalam hidupku ada Roh kebenaran. Ada Roh Kudus, ada pribadi, bukan hanya sekadar kekuatan, tapi pribadi yang menyertai kita, yang membimbing kita. Pribadi itu bisa marah, pribadi itu bisa jengkel, pribadi itu bisa sedih. Tapi inilah janji yang diberikan kepada Tuhan. Kita tidak lagi dibiarkan sendiri. Saya selalu mengatakan, apapun yang engkau hadapi, engkau tidak sedang berjuang sendiri. Tetapi ada Roh Kudus yang mendampingimu. Ketika kita memikul salib, kita tidak sedang memikul salib sendiri. Tetapi Yesus juga, Roh Kudus juga memikul salib.
bersama-sama dengan kita. Karena dia adalah Parakletos, dia penolong yang lain. Itu sebabnya bagaimana agar hidup kita ini senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita ini terus didampingi oleh Parakletos, roh kebenaran ini, penolong yang lain ini. Yang pertama, ayat yang ke-15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Artinya yang minta siapa? Kita? Sesungguhnya yang minta penolong itu atas kita adalah Yesus sendiri. Itu sebabnya dia mengatakan, carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Sebab roh itu sudah diberikan oleh Bapa melalui Yesus. Amin. Jadi saya selalu ingatkan bahwa yang membaptis dengan Roh Kudus itu bukan pastor, bukan pendeta. Ya, pendeta itu hanya alat saja. Tapi sesungguhnya yang membaptis dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dialah yang mempunyai roh itu. Ya. Lalu bagaimana supaya kita dapat itu? Yang pertama, mari kita belajar untuk tetap mengasihi Yesus. Pak, saya sudah mengasihi Yesus. Sprono-sprene saya hidup di gereja. Sprono-sprene saya melakukan segala sesuatu. Mosok saya dikatakan tidak mengasihi Yesus. Tapi ayat ini jelas mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Standar kasih kita kepada Yesus, apakah kita obey, apakah kita taat, apakah kita menuruti perintahnya. Jangan ngomong kasih dulu kalau kita enggak taat. Amin. Amin. Ketika kita taat, maka disitulah kita menyatakan, Tuhan aku mengasihi engkau. Tuhan aku mengasihi engkau. Taat. Ya, karena itulah standar yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Dan itulah menjadi sesuatu yang mendorong Allah menganugerahkan Roh Kudus kepada kita. Sebab kita mengasihi Yesus. Sebab kita taat kepadanya. Kalau kita belum taat, maka Roh Kudus juga, karena dia pribadi. Dia pribadi. Tentunya kita bisa bertolak belakang dengan Roh Kudus. Kita punya kehendak bebas, Roh Kudus adalah pribadi. Bukan kuasa kasekten yang kemudian kita bisa gunakan seenak kita, enggak. Dia pribadi. Kalau dia mau bekerja, dia bekerja. Tapi kalau dia enggak mau bekerja, dia enggak akan bekerja. Kalau dia mau memakai kita, maka dia memakai kita. Tapi kalau dia enggan memakai kita karena kita enggak taat, maka dia juga enggak mau memakai kita. Amin. Amin. Ya, jadi dia pribadi. Itu sebabnya mari kita belajar untuk mengasihi Yesus dan menuruti segala perintahnya. Hal yang kedua yang perlu kita kerjakan ketika kita rindu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita belajar mengenal Dia. Coba perhatikan baik-baik ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab apa? Dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Coba saudara bahasa roh di kantor. Semua pasti bingung. Apa ini? Bu Inang apa ini? Kok tahu-tahu bahasa roh sendiri gitu ya. Di laboratorium tahu-tahu. Ya, suatu kali ada anak remaja di sebuah gereja gitu, dia dipenuhi Roh Kudus. Dan 3 hari dia bahasa roh terus, tidak bisa bahasa Indonesia. Bahasa roh terus. Lalu akhirnya dari pihak gereja bawa dia pulang, karena kan di gereja masa tidur sendiri, di gereja sendiri gitu ya. Lalu kita bawa pulang ke rumahnya, didampingi, dijelaskan sama orang tuanya. Wah, tetangga-tetangganya pada datang. Nomornya piro mbak? Nomornya piro mbak? Begitu. Ini bahasa roh loh, takoi nomor saudara. Bayangin. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal Dia. Siapa yang sedang berkata-kata, apa yang diperkatakan itu mereka tidak tahu. Mereka tidak ngerti. Itu sebabnya mereka menolak. Mereka mencibir. Mereka menganggap, oh, ya seperti saya dulu. Anggap orang yang nangis, ketawa, bahasa roh. Waduh, gereja apa kuwi? Sesat mesti.
Karena tidak mengenal. Tapi kalau kita mengenal Dia, kita menerima Dia, mengenal Dia. Oh, siapa Roh Kudus? Ada aliran-aliran air yang sejuk yang mengalir dalam hati kita, yang menjamah kita. Ada sentuhan-sentuhan ilahi yang menyentuh kita pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyembah, dan kemudian ada rasakan getaran-getaran Roh Kudus yang menjamah memenuhi hidup kita. Itulah pengenalan kita. Itulah yang kita rasakan ketika Roh Kudus memenuhi kita. Siapa yang punya pengalaman dipenuhi Roh Kudus? Angkat tangan, bisa angkat tangan. Punya pengalaman, maksudnya belum. Yang lain belum punya pengalaman? Wow. Wow. Ketika Roh Kudus memenuhi saudara, itu bahasa roh itu bukan latah. Sorry to say, banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang Pentakosta bahasa rohnya latah. Tapi justru glosolali, bahasa lidah, speaking in tongue, itu digerakkan oleh Roh Kudus sehingga kita mengucapkan sesuatu tanpa kita bisa mengontrol lidah kita. Pokoknya asal ngomong aja begitu. Dan kita tidak tahu apa yang kita sedang bicarakan. Nah itu mulailah dengan pengalaman-pengalaman mengenal Roh Kudus melalui pengalaman-pengalaman pribadi. Mengenal Roh Kudus melalui firman Tuhan yang kita baca. Ya. Digabungkan begitu ya. Oh iya, waktu saya begini, ini yang menurut Kisah Para Rasul namanya bahasa roh. Ya. Oh iya, ini karunia ini. Oh iya, ini karunia ini. Ini karunia ini. Ada enggak dalam Alkitab? Oh ada. Maka dengan begitu kita makin dalam mengenal pribadi Roh Kudus. Makin dalam mengenal pribadi Roh Kudus. Ketika kita makin dalam mengenal pribadinya, maka kehadirannya itu makin dapat kita rasakan. Ayo kemarin siapa di Telogo yang kejebak, yang melihat kembarannya Butina dan menganggap itu Butina, lalu menyapa, Butina kenapa enggak masuk ikut kakak Pak Kris di dalam begitu ya. Wah itu belum mengenal Butina dengan baik dan benar. Sampai keliru karena ada kembarannya. Tapi kalau kita mengenal sekalipun itu identik, itu mirip, tapi kita tahu bahwa ini Roh Kudus, ini bukan Roh Kudus. Karena kita mengenal. Karena iblis itu bisa mempraktekkan hal-hal yang sama dengan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Biasa, wah kayak trans gitu ya, memenuhi seseorang begitu ya. Melakukan perkara-perkara yang dahsyat, coba bayangin. Tenggorokan mana yang bisa tahan makan beling? Kan tidak ada. Kalau itu tidak dipenuhi sama kuasa-kuasa tertentu. Wah kelihatannya lebih dahsyat, tapi percayalah bahwa dia adalah roh kebenaran. Dan ketika kita mengenal dia, maka disitulah kita akan melihat bahwa dia makin dalam menyertai kita. Dan yang terakhir adalah ketika kita rindu dipenuhi Roh Kudus adalah sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya mau mulai mengajak Bapak Ibu untuk berpikir ini. Melawat dengan tinggal itu berbeda. Kalau seorang kepala negara melawat sebuah daerah, maka dia datang, kemudian dia pergi. Lawatan, kunjungan. Ya, saya berkunjung ke rumah jemaat, saya datang, saya tidak nginep di situ. Tapi saya pulang, balik ke Kelang. Begitu ya. Tapi kalau tinggal, itu berbeda. Tinggal itu selalu ada di situ. Diam di situ, menjadikan tempat itu adalah rumahnya. Berdiam, berlama-lama di situ. Karena dia menikmati tempat itu. Nah, satu hal yang penting, ketika kita rindu dipenuhi Roh Kudus, siapkan dirimu supaya tempatmu, hatimu, hidupmu bisa menjadi tempat yang nyaman buat Roh Kudus untuk tinggal. Amin.
Dengan demikian engkau akan senantiasa disertai oleh Roh Kudus. Engkau akan senantiasa didampingi. Parakletos itu penolong yang lain itu akan mendampingi engkau sehingga engkau tidak pernah ngerasa sendirian. Beda kalau kita punya konsep seperti ini. Yang penting Tuhan memenuhi saya, lawatan Roh Kudus. Wus, ngerasakan nangis-nangis di sini, jungkir balik di sini. Lalu kemudian pulang, Roh Kudus tidak dibawa serta. Ya wis keri ning gereja mbek Pak Kris wae begitu. Maka ketika engkau mengalami kesedihan, engkau tetap sedih. Ketika engkau mengalami pergumulan, engkau tetap kalut, engkau tetap mengalami duka cita, engkau tetap mengalami hal-hal sedemikian. Tetapi berbeda kalau orang itu dengan kerinduannya, aku mau Roh Kudus bukan hanya sekedar menjamah, melawat, tetapi tinggal di dalam hidupku. Itu seperti Yesus menawarkan air kepada perempuan Samaria. Kalau engkau minum dari air yang kuberikan kepadamu, maka dari dalam dirimu akan meluap air kehidupan. Amin. Itu seperti ketika Yesus menawarkan kepada kita malam ini. Kalau kamu rindu, kalau kamu mau menerima roh itu, tinggal di dalam hatimu, maka hatimu akan melimpah dengan roh yang luar biasa, karunia-karunia roh yang luar biasa, yang akan terus-menerus mengalir, terus-menerus mengalir. Perkataanmu jadi perkataan yang luar biasa, penuh hikmat, hidupmu jadi berkat. Ya. Apa yang engkau doakan, mujizat terjadi. Sebab Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Itu sebabnya malam hari ini jangan hanya puas ketika Roh Kudus menjamah. Ya. Tapi biarlah Roh Kudus tinggal. Hidupmu menjadi bait atau menjadi rumah dari Roh Kudus. Dia nyaman bersama dengan engkau. Seperti kita punya sahabat, kita berusaha membuat sahabat kita nyaman dengan kita. Betul? Nek lagi bete sahabat kita, karena kan pribadi ini. Lagi bete, apa yang kita kerjakan? Wah, beliin makanan, beliin ini supaya dia ndak bete lagi, supaya dia ndak marah lagi. Ya toh? Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus juga pribadi. Ya. Buat dia nyaman tinggal di dalam hidupmu supaya engkau tidak menjadi yatim piatu dan engkau menerima janji Bapa. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buka hati saudara malam hari ini. Hampiri Roh Kudus. Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa Bapa takasata. Siapa takalapaya. Sementara tadi saya memuji Tuhan, kita memuji Tuhan sama-sama. Saya mendapat penglihatan 2-3 detik saja. Ada sosok burung merpati berkilau-kilauan dengan sinar kuning keemasan. Itu sedang turun. Dan kemudian jari-jarinya mulai menyentuh setiap kita. Jari-jarinya mulai menjamah setiap kita. Dan dia rindu masuk dalam hatimu. Dan saya percaya malam hari ini ketika engkau betul-betul membuka hati, maka dia yang hadir di tengah-tengah kita malam ini akan memenuhi hidup, akan tinggal bersama denganmu, menyertai engkau, mendampingi engkau sebagai penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Haleluya. Syatakala batas syataka. Hiatakala batas syataka. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sembah dia, katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa,
Haleluya. 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 Malam hari ini siapa yang rindu kembali dipenuhi oleh Roh Kudus, kembali Roh Kudus memenuhi hidupmu, memimpin hidupmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya berdoa buat saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sungguh-sungguh rindu, silakan bangkit berdiri, silakan berdiri. Yang sudah mengangkat tangan, saya mau berdoa. Ya Bapak, Engkau berdiam di setiap wanita.
Allah yang bertata di atas pujian. Setiap hati kami terus menyembah Engkau Tuhan, membawa sembah kami, membawa puji kami, syukur kami di hadapan Kau Yesus. Inilah setiap kami yang rindu akan Engkau. Irawaya sikira lawaya siri, kurila waya sikira lalamo. Ya rala papa sikira lalawaya siri diri lalawaya kiri kiri la papa papa taruh lalawaya siri kurila waya sikira la papa papa taruh lalamo. Ya rala waya sikira lalawaya sene kurila mama 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 nana sikira lawaya siri dikabata Tuhan mana sikira lalala si kira la mama na sikira lawaya sikira lalala waya sikira lalala waya sikira lalamo kira papa mana sikira lalala si kira bata Tuhan mana sikira kira la mana sikira lalamo kira la papa sikira kira lalala baba kira bata sikira kira la maya sikira kiri mana na sikira la maya sikira mo ne mena sikira kira la haba da sikara mana sikira la ne bata bata siku hamana na ne sikira ni la maya sikira la baba 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 la maya sikira la bo kira baba sikira la hamana sikira la maya sikira la maya sikira kira mama na sikira la maya sikira. Kami percaya kami punya Tuhan yang tak terbatas. Kami punya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Sekalipun saat ini kami menunggu jawaban doa kami Tuhan, sekalipun saat ini jawaban-Mu adalah menunggu, tapi kami percaya bahwa mujizat-Mu, kuasa-Mu, jawaban itu akan Kau nyatakan bagi setiap kami yang terus berserah dan berseru hanya kepada Engkau Tuhan. Hanya hati yang percaya Yesus, hati yang percaya Tuhan, hanya butuh hati yang percaya, hati yang yakin, hati yang berserah hanya kepada Dia. Sebab kita tahu bersama siapa kita berjalan. Untuk itu tak perlu kita takut, tak perlu kita khawatir, tak perlu kita gentar. Sebab tangannya yang akan memegang engkau dan juga saya. Terus berharap kepada Yesus Tuhan. Orang yang penuh dengan kesesatan, kami orang yang penuh dengan kemaksiatan, tapi Kau mengangkat kami, Kau membawa kami jadi pendamai. Haleluya Yesus, haleluya. Glory hanya bagi nama-Mu Tuhan. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Kau mengangkat kami
kami dari lembah dosa, lembah gelap ke dalam terang-Mu yang ajaib. Gloria la 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 maya shikara la 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 maya sere. Himama nakara la 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 maya sikara la 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 maya sere. Lord, haleluya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Saya menjemput semua Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Jangan tinggalkan hadirat-Nya. Tapi apa yang kau rasakan malam hari ini, bawa itu serta dalam seluruh aktivitas. Ajak Roh Kudus untuk tinggal bersama-sama dengan engkau senantiasa. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan, nyerahkan seluruh jemaat-Mu malam hari ini. Hamba percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia kepada janji-Mu. Dan nanti ketika Engkau berjanji akan memberikan penolong yang lain bagi kami, maka kami percaya malam hari ini penolong itu sudah datang. Dan Dia memenuhi hidup kami. Dia akan menyertai setiap langkah kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, impartasi kuasa Roh terjadi atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Dan kiranya Tuhan terus akan mengerjakan hidup makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kimallah Elohimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kimallah Elohimu. Haleluya, Kimallah Adonai.
akhir dari persekutuan kami Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Engkau akan memberi kekuatan, kemenangan bagi kami dalam segala keadaan. Roh Kudus akan menjadi penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah saudara sekalian dengan membawa berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus yang rela mati bagi kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan permai menjemput kita. Maranatha. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Nanti Ibu Yanti akan langsung memimpin kita untuk doa buat hidangan yang akan disediakan.